tentang puasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Waktu kemarin, jadi 2 minggu yang lalu itu saya sakit karena demam berdarah dan masuk rumah sakit. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu. Jadi sebenarnya saya ingin menceritakan keseharian saya selama sakit ya, cuma karena waktunya tidak cukup, jadi saya simpelkan aja. Jadi 2 minggu yang lalu itu saya memang sebelumnya di bulan Desember saya liburan. Memang di bulan Desember sampai Januari persiapan tahun baru itu memang saya banyak kegiatan, capek juga ya kan, karena itu mungkin karena kecapean, karena terlalu produktif akhirnya dicopot nyamuk gitu kan ya, di situ kena demam. Nah sebelum itu saya sama mama itu saya kiranya ini bukan penyakit B ataupun tipes gitu. Karena saya ingat ya udah pusing demam biasa seperti itu. Karena paling minum obat itu yang biasa saya minum kalau saya itu obat pusing, karena memang saya biasanya di depan komputer terus ya kan, itu pusing ya biasanya 1-2 hari obat sama obat capek itu udah sembuh. Nah ini kok berhari-hari kalau udah sembuh, apalagi itu pusingnya menyiksa. Habis itu juga sempat di waktu saya sakit itu saya juga ulangan akhir semester, ujian akhir semester atau UAS di kampus. Nah di waktu itu saya paksa karena memang saya kiranya ini tidak serius penyakitnya. Udahlah saya paksa buat saya naik motor pulang pergi ujian, yang penting selesai, bukannya pasrah gitu, tapi ya notek dikit ya kan. Habis itu ada beberapa 3 mata kuliah juga saya ujian itu, dan yang kedua kalau nggak salah itu online. Lalu selama sakit itu di rumah itu saya merasa tersiksa karena pusing dan juga muntah-muntah, nggak bisa makan, sampai dikasih kumir juga sama ini bla bla bla, banyak lah makan buah-buahan, tapi juga masih keluar juga, masih muntah lagi. Dan itu saya juga nggak tahu kenapa ya kan. Nah ternyata habis itu karena penyakit itu kayaknya tambah parah gitu kan, akhirnya yaudah dipanggilkan antri gitu kan, disuntik gitu kan ya, paling kayaknya harus disuntik sebelum ini ya kan. Nah ternyata enggak gitu kan. Akhirnya saya minta ke dokter sama mama ya kan, kita periksa gitu, kita ke dokter pagi-pagi ya udah dikiranya tuh saya kiranya tuh sama mama tipes gitu kan ya. Dan dokternya pun kiranya juga karena peralatannya mungkin nggak terlalu lengkap, kiranya juga tipes sama TB, tapi kayaknya kalau TB nggak mungkin ya kan. Nah akhirnya habis dari dokter itu kok maksudnya obatnya itu selama 1 hari itu kayak masih nggak ngefek gitu loh, menurut saya juga masih sakit gitu kan ya. Dan ternyata akhirnya dicek lab gitu kan sama Cialing juga sama mama waktu itu, diambil darahnya malam-malam. Habis itu setelah dicek lab itu ternyata saya ini terkena demam berdarah, dan yang saya kiranya tipes ternyata demam berdarah, dan trombosis saya itu 19.000, yang katanya normalnya orang itu kan 150.000. Jadi kan saya cuma sekitar 12%-nya aja ya kan. Nah disitulah saya kaget ya kan, ya kayak ternyata saya diambil kayak sepertinya saya. Lalu waktu habis habis diambil darah itu biasanya kan 2 jam itu pengumuman dikasih tahunya kalau kamu tuh penyakitnya apa gitu kan. Nah itu nggak ada 2 jam langsung disuruh langsung aja ke UGD, jangan ditunda. Waduh kenapa ini, ternyata terkena DB gitu kan. Nah disitulah saya ke rumah sakit di Sogajan, habis itu ditolak ya kan, karena kepenuhan ya tahu karena pakai BPJS atau gimana. Akhirnya ke Sudono, kejutannya diterima ya kan, diperiksa, ditanya-tanya bla bla bla, dan disitulah kehidupan rumah sakit saya dimulai. Karena memang saya tidak pernah di rumah sakit baru pertama kali itu. Akhirnya saya pun juga merasakan yang namanya suntikan infus itu yang katanya sakit orang-orang ya kan. Habis itu pendeta juga datang ke sana, dan pas diinfus pun difoto, dimasukkan di grup Dharma Kawasan. Nah di situ selama saya di RS saya merasa tenang ya, karena memang di rumah itu saya risau nggak bisa makan di ini. Ya udahlah, memang saya RS itu, tapi juga saya mikir juga gitu kan ya, oke ini tidak enak juga gimana gitu lah. Tapi setelah di rumah sakit ternyata diinfus ini tenang, enak, ya udah aman. Nah tapi ternyata setelah 2 hari 3 hari itu saya sangat merasa gelisah dan resah, tidak nyaman sekali di rumah sakit. Ternyata tidak enak karena memang suntik terus saya setiap pagi itu. Jadi setiap pagi itu pagi sama malam itu selama 1 hari itu saya itu disuntik 2 kali, diambil dari saya. Di sini kayak semua itu kayak kapas-kapas gitu, kayak orang overdosis gitu lah.
Jadi itu yang awalnya saya tuh takut disuntik ya kan, saya tuh kayak suntik aja, suntik biasa. Karena memang setiap hari itu saya disuntik ya kan. Nah di rumah sakit itu yang jelas selama saya sakit itu saya pusing dan mual-mual ya kan, perut saya sakit. Oh iya, dan ternyata demam berdarah ini menyerang di liver saya, di perut sini. Jadi memang nggak bisa dimasukin apa-apa, nggak bisa makan apa-apa. Makan pun sekali keluar, makan buah itu juga keluar gitu kan. Dan selama saya di rumah sakit ini banyak sekali yang berkunjung di rumah sakit. Jadi saya merasa bahwa terima kasih Tuhan, ternyata banyak orang-orang di sekitar saya yang peduli dan sayang sama Tuhan. Jadi satu ruangan itu ada 4 orang, dan yang saya dikunjungi itu adalah saya. Sampai teman dari tante saya itu juga mengunjungi gitu loh. Maksudnya kok sampai dari Raga Jawa gitu sampai mengunjungi. Jadi saya tuh bersyukur karena banyak sekali yang peduli. Dan juga saya ingin berterima kasih pada Jemaat Kalasan, perwakilan dari Jemaat Kalasan dan juga anak-anak PA yang sudah mau mengunjungi saya di rumah sakit. Dan tentunya dari semua kunjungan-kunjungan itu saya tuh paling senang dikunjungi sama anak-anak PA, karena disitulah saya bisa bercanda gitu kan ya. Walaupun memang di sisi rumah sakit itu, sisi ruangan itu ramai gara-gara kita gitu kan ya. Tapi saya merasa senang, disitulah saya bahagia sekali. Walaupun memang saya senangnya itu waktu dikunjungi saja. Selainnya selebihnya itu saya tidak betah sekali di rumah sakitnya. Saya gelisah sekali karena memang saya orangnya itu nggak bisa diem. Jadi saya ada kamar mandi gini gitu kan. Pipis ini, repoti mama gitu kan, yang manja-manja gitu. Karena memang saya sumpah di sana. Saya sempat minta jalan-jalan ya kan, dari keluar, saya pengen keluar ruangan, saya pengen jalan-jalan. Jadi setelah habis saya jalan-jalan itu besok sama dokternya, kamu itu nggak boleh jalan-jalan, kamu nggak boleh ini, kamu tuh harus bed rest gitu. Harus memang benar-benar total istirahat biar trombositnya nggak turun. Nah ternyata itu karena saya habis jalan-jalan, saya banyak gerak, saya ini trombositnya turun. Yang sebelumnya itu 19.000 itu jadi 12.000 gitu kan. Kok mau habis gitu kan. Nah di situ saya pun dikasih yang namanya apa ya, plasma darah atau apa ini. Nah dikasih plasma darah itu 10 ya, 10 itu udah banyak. Jadi apa lagi di tubuh saya gitu kan ya. Akhirnya 10 loh kok nambahnya itu cuma 2.000 atau 3.000 gitu loh. Akhirnya ditambah lagi 10, jadi 20 plasma bungkus apa itu kuning-kuning ya, ini nggak tahu lah. Nah akhirnya ya sudah, puji Tuhannya saya juga dibantu sama keluarga Ibu Cahyono. Sepertinya tidak ada ya. Saya berterima kasih juga karena saya sangat-sangat dirawat. Saya diberi saraf burung lah, diberi obat sinafung gitu yang rasanya kayak kecap gitu kan ya. Setiap hari saya harus minum. Dan juga saya berterima kasih juga kepada rumah saya juga yang setiap harinya memberikan jus yang saya minum. Walaupun saya minum, saya keluarkan lagi lewat muntah ya kan. Saya pun juga berterima kasih pada semuanya yang sudah mau membawakan makanan-makanan itu, karena banyak sekali makanan, jadi saya tidak perlu beli makanan. Karena dan juga saya ingin berterima kasih juga. Saya itu tersentuhnya itu kenapa? Karena kalau banyak yang mengunjungkan berarti kan banyak yang mendoakan gitu. Kadang tuh ada sesuatu saat di rumah sakit itu saya kayak banyak sekali yang mendoakan. Saya itu tersentuh gitu. Saya agak sedikit nangis gitu, tapi saya tidak mau ketawa sama mama ya, karena saya malu kalau mau nangis itu. Jadi ada kayak saya itu merasa sangat-sangat terberkati sekali. Dan saya pun merasa bahwa selama saya sakit di situ pun saya benar-benar kayak tidak sakit gitu loh. Maksudnya memang menyiksa, tapi kayak tidak yang orang-orang yang harus tidur gitu di kasur gitu, udah gitu loh, harus lemesnya tuh kayak lemes, bener-bener lemes itu nggak sampai kayak gitu. Itu pun saya percaya itu pun pasti karena doa dari orang-orang di sekitar saya. Dan saya juga ingin berterima kasih juga kepada keluarga pendeta yang tidak ada, yang selalu mendoakan, dikunjungi juga Ibu Yuni yang sudah mau membantu saya mencarikan ruangan, sudah saya tanya-tanya, dan juga anak-anak PA yang memberikan jajan banyak ya, jeruk, buah vita, setiap harinya saya harus minum jamu ya kan. Saya akan minum jamu, saya harus minum jamu ya kan. Dan yang jelas saya ingin berterima kasih juga setelah saya
keluar dari rumah sakit itu kan saya resah ya, saya pada dokter, saya pada suster itu saya tanya, saya boleh pulang, saya boleh pulang, karena saya pengen pulang gitu, saya juga nyaman gitu, tidur terkurang pun juga tidak bisa gitu. Akhirnya di suatu ketika itu ada dokter ngecek gimana ini otomatisnya udah naik ini, akhirnya boleh pulang. Dan di masa pemulihan itu saya juga masih belum bisa makan banyak, saya pun makan juga masih muntah-muntah ya kan. Waktu selesai sampai di rumah, nah sampai di rumah ini kan saya tuh ada kayak keinginan pengen makan, tapi lidah saya ini pahit gitu loh. Saya nggak bisa, walaupun kayak masuk itu nggak enak keluar lagi gitu. Tapi saya pengen makan gitu kan, karena saya lihat video-video di TikTok itu loh, makan dulu kayak enak gitu kan. Saya pengen sambil, saya pengen ini, tapi liver saya tidak bisa gitu kan, perut saya tidak bisa gitu kan. Saya tahan sampai saya bilang ke mama, saya pengen ini, saya coba makan, pergi makan soto Surayo ya kan. Terus saya minta apa, mama selalu bilang pengen apa gitu. Nanti dibeliin, saya pengen gitu kan. Saya pikirnya supaya makanan itu bisa masuk ke tubuh saya, walaupun memang saya nanti muntahkan lagi ya kan. Yang penting masuk dulu lah, numpang dulu. Nah, habis itu selama saya masa pemulihan di rumah itu pun saya juga diberikan jus juga masih sama rumah sehat, jus banyak, jus jambu, jus wortel, campuran apa tidak tahu, pokoknya daerah semua, tapi saya harus minum ya kan, karena sehat. Dan habis itu di masa pemulihan itu pun beberapa hari setelah saya pulang, saya akhirnya bisa makan, dan disitulah saya merasa sehat. Itu saya beri makan sambal, saya beri makan ini, tapi tidak aja dulu kata mama ya kan, sebenarnya nanti masuk rumah sakit lagi. Nah, habis itu ya sudah, puji Tuhannya saya bisa makan banyak. Habis itu saya bisa ke gereja, walaupun di gereja itu saya masih agak pusing-pusing ya kan. Kemarin itu jadi saya diminta untuk saksian, tapi nanti aja deh minggu depan, nunggu benar-benar sehat, karena memang masih belum sehat total ya kan. Nah, habis itu pun sampai kemarin itu saya juga makan es krim ya kan. Es krim udah enak gitu kan, karena saya selama 1 minggu ini saya tidak makan apa-apa. Nah, habis itu setelah saya agak sehat ini, saya makan semuanya yang pengen saya makan, tapi ya dijaga, jangan tidak terlalu ya tetap makan yang sehat-sehat lah. Jadi, dan sekarang ini saya bisa saksian di sini itu juga sudah sehat karena semuanya berkat dari dukungan dan support dari orang-orang di sekitar saya. Salah satunya adalah Jemaat Kalasan ini. Nah, jadi pesan-pesan saya sama sakit ya untuk teman-teman, mungkin kalau untuk para orang tua sudah tahu, untuk teman-teman mulailah untuk menjaga kesehatan, karena saya tahu bahwa pola hidup saya ini tidurnya tidak teratur, makannya tidak teratur gitu kan ya. Kalau soal kesehatan memang tidak teratur. Nah, itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk sekiranya boleh menjaga kesehatan, jaga keteraturan dalam kehidupan kesehatan lah, supaya nantinya tidak masuk rumah sakit. Karena jujur saya ngiranya kayaknya nyaman di rumah sakit, ternyata tidak nyaman di rumah sakit. Dan setelah saya sakit ini pun saya sangat memperhatikan kesehatan saya gitu loh. Saya jadi peduli sama kesehatan saya. Mungkin Tuhan itu ngasih saya sakit itu untuk istirahat juga, dan untuk menyadarkan bahwa kamu tuh umurnya sudah mulai 20-an ya kan. Terus hidupmu tuh kayak yang soal kesehatan itu berantakan gitu kan ya. Akhirnya Tuhan kasih sakit, dan Tuhan memberikan saya peringatan kayak kamu harus jaga kesehatan, kalau enggak kamu akan bersama seperti itu lagi ya kan. Dan saya sangat bersyukur karena itu, sehingga saya bisa sadar lah intinya bahwa kesehatan itu penting untuk kita semua. Terima kasih.